Terima kasih kalian sudah klik video ini. Bagi kalian yang ingin ikutan Cerberus Copy Trading, langsung saja klik link deskripsi yang ada di bawah ini dan langsung akan muncul tampilan seperti ini. Lalu silahkan kalian langsung klik daftar. Bagi yang belum punya akun, untuk username itu bebas. Misalkan nama username-nya adalah pemula trading dan jangan lupa untuk di akhir username-nya diberikan @cerberus.com. Jika kalian tidak mengetik cerberus.com, maka akun Anda tidak akan bisa terdaftar. Untuk password silahkan kalian pilihkan sendiri. Untuk nama silahkan bebas. Untuk nomor handphone harus nomor handphone yang aktif karena jantung Cerberus Copy Trading itu ada di dalam nomor handphone. Jika nomor handphone berbeda, maka Cerberus Copy Trading tidak akan berlaku. Untuk kode referral bisa diisi atau bisa dikosongkan. Setelah kalian sudah mengisi semuanya, bisa langsung kalian klik register dan akan muncul tampilan seperti ini. Untuk mengaktifasi Cerberus Copy Trading, bisa langsung kalian WA admin terhadap nomor ini. Dan untuk biayanya adalah 4 juta rupiah untuk member reguler dan 40 juta rupiah untuk member eksklusif. Jika kalian ingin mengetahui simulasi profit tradingnya, langsung bisa kalian klik kalkulator Cerberus, masukkan modal dengan satuan dolar, klik 1000 misalkan, dan untuk jumlah harinya max 365, langsung klik hitung. Setelah itu akan muncul seperti ini dan scroll ke bawah. Nah, di sini adalah total profit bersihnya, yaitu totalnya adalah 3.293. Untuk info lebih lanjut, silahkan WA admin di nomor ini. Selamat menikmati materi di video kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, di video terakhir saya udah bilang ya bahwasanya saya akan ambil open position short di kepala 106 dan 107 dan take profit sewajarnya, lebih tepatnya di dalam video ini. Untuk skala 1:100 ada penekanan ya, penekanan di area sekitar 105.200 dan penjagaannya di area 98.900. Ini masih cenderung short ya, masih cenderung short. Ini tembok buy-nya tipis banget ya, tiba-tiba langsung dilibas ini kayaknya ya. Oke, saya tetap akan ambil open posisi short di area 106 dan 107 dan take profit sewajarnya. Sekali lagi saya akan ambil open posisi short di 106 dan 107 dan take profit sewajarnya. Dan yang seperti kalian tahu bahwasanya Bitcoin kemarin dari signal saya terakhir itu sempat menyentuh sekitar 106 ribuan ya. Nah, ini untuk high-nya di area sekitar 106 ribu, nih high-nya, dan langsung terjadi dump ke area 104 ribu. Sekali lagi analisis saya benar kembali. Bitcoin benar-benar membuat kita bingung ya, karena seperti yang kalian lihat bahwasanya ini tiba-tiba dinaikkan, tiba-tiba diturunkan, tiba-tiba dinaikkan, tiba-tiba diturunkan, dan tidak ada satupun semacam titik cerah. Entah ini perangnya itu bakal bagaimanakah, entah itu jadi penurunan suku bunga kah. Katanya rumornya suku bunga bakal diturunin kan, tapi rumornya juga katanya enggak, katanya aduh belum ada titik cerah. Maka dari itu sebenarnya kalau kalian nanya, bang kenapa sih Bitcoin ini sekarang situasinya itu parah, situasinya kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun gitu kan. Bukan ya udah santai situasi seperti layaknya pada umumnya gitu ya. Alasannya ini, bahwasanya belum ada kepastian tentang perang itu beneran jadi atau enggak, atau lanjut damai atau enggak, The Fed nurunin bunga atau enggak, Trump ini bagaimana perjanjiannya dengan Cina. Jadi ada 3 kejadian besar yang benar-benar harus menunggu kita semuanya ya. Yang pertama tentang perang ya, perang ini beneran jadi nggak sih? Kan udah pernah dibom gitu, kok nggak ada sih kabar selanjutnya. Lalu yang kedua, The Fed ini beneran nggak sih nurunin suku bunga gitu kan? Katanya rumornya A, B, C yang diganti lah dan sebagainya. Rumor ini memberikan sebuah kebingungan dan kegelisahan gitu loh untuk para retail pause dan sebagainya. Lalu yang ketiga yang paling terbaru adalah beneran nggak sih gitu kan? Amerika Serikat itu dan China itu beneran damai nggak sih? Beneran damai atau tidak? Atau memang cuma kabar burung belaka? Nah itu yang membuat kita bingung semuanya. Maka dari itu memang solusi terbaiknya join Cerberus saja bro. Kemarin itu kadang saya ya udahlah, saya memang belum bisa membuktikan ya lebih, tapi saya ngefans ya. Ada sebuah perkataan Timothy yang bilang bahwa saya mau masukkan videonya takut kena sesuatu ya. Intinya Timothy dan Kalimat Sada itu bilang bahwasanya instrumen investasi apapun itu yang menjanjikan fix 20%, fix rate 20% dalam 1 tahun, gue jamin scam.
Kalian pasti nggak asing kan dengan kata-kata itu karena di klip itu oleh semuanya banyak orang gitu. Tapi saya tidak menjustifikasi orang nih, sekali lagi. Saya ngefans banget sama Timothy dan Kalima Sada ini, saya juga pengen ketemu lah sama mereka gitu. Tapi bukan berarti saya ngerasa lebih hebat, enggak. Saya akuin saya jauh di bawah mereka dan mereka lebih hebat daripada saya gitu kan. Saya suka banget sama perspektif pola pikir mereka berdua itu, saya suka banget gitu. Tetapi ya saya juga belum bisa membuktikan apa-apa ya, karena memang saya juga win rate 100% aja masih sekitar 200 hari. Cuma kalau memang alat tolak ukurnya adalah 20% ya, 4 tahun Cerberus udah lebih sih 20%. Tapi saya nggak bilang saya lebih hebat loh ya. Gue jauh lebih miskin daripada mereka berdua ya. Kalau lu bilang bahwasanya, halah lu aja nggak kayak memang bener. Gue jauh lebih miskin daripada Kalima Sada. Mungkin ya, mobil gue dan motor gue kalau dijual semuanya itu 10 biji mobil gue dan motor gue nggak cukup untuk beli McLaren Senna, oke? Ya mungkin gedung gue dilikuidasi baru cukup tuh ya. Gedung Tower Naga ini dilikuidasi baru cukup beli Senanya 1 biji doang. Itu baru beli mobilnya, belum kantor dan sebagainya. Intinya gue tidak menjustifikasi sesuatu, gue salut banget sama mereka berdua, gue ngefans sama mereka berdua. Gue juga pengen banget ketemu, walaupun gue sadar gue nggak pantas untuk ketemu mereka ya, karena perbedaan level kita terlalu jauh. Cuma kalau perkataannya yang 20% Vikress itu, Cerberus udah nggak sih? Mungkin saya nanti bakal say hello kalau Cerberus win rate-nya 3 tahun 100% gitu kali ya ke mereka. Untuk ngobrol bareng aja, karena Timothy itu emang berada di level yang berbeda. Mungkin dia pintar banget lah ya. Boleh komentar di member Cerberus di bawah yang ikutan Cerberus yang sudah profit 20% lebih. Coba komentar ke bawah. Harusnya semua membernya udah lah ya. Intinya kan dia Timothy bilang fixed rate 20% per tahun itu scam. Apakah Cerberus copy trading scam? Ya nggak mungkin bisa dong. Karena kan uangnya nggak di kita. Apakah ini instrumen investasi? Oh bukan. Oh iya, salah kali ya, salah. Mungkin gue yang salah. Kan si Timothy bilangnya bahwasanya investasi, instrumen investasi. Kalau Cerberus copy trading itu investasi atau tidak? Coba jawab di bawah ini. Apakah Cerberus copy trading itu investasi atau tidak? Yang secara teknik modalnya itu nggak dipegang sama saya, modalnya tetap di kalian ya. Copy trading. Jadi copy trading itu apakah instrumennya ya? Mungkin saya harus belajar ke Timothy. Apa variabel Cerberus copy trading atau masuk ke ranah apa gitu ya copy trading? Oke. Lanjut. Bitcoin sekarang 105.900 ya, 105.900. Kemanakah arah harga Bitcoin selanjutnya? Mengingat hal ini, kalau saya lihat ya secara sekilas, time frame sekilas 1 jam dan 4 jam ini masih cenderung turun ya, masih cenderung turun. Nih coba kita cek langsung terhadap CoinGlass-nya. Untuk US Dollar Index plus harusnya Bitcoin turun, untuk dominasinya minus harusnya Bitcoin turun, untuk exchange balance-nya minus harusnya Bitcoin naik, untuk Fear and Greed Index-nya turun harusnya Bitcoin turun. Ingat, semua perspektif saya tentang CoinGlass atau perspektif saya atau rekomendasi saya itu bersifat scalper alias sinyal yang kurang lebih bisa ditelaah oleh kalian selama kurang lebih 24 jam, bukan sinyal long term atau bukan sinyal untuk di hold. Jadi judulnya kita adalah scalper. Jadi jangan sampai kalian salah sangka bahwasanya sinyal saya adalah mentang-mentang judulnya paham bahwasanya oh Bitcoin nanti down saya yang dibully. Enggak ya. Cerberus win rate-nya masih 100% dalam 220 hari dan 99% dalam kurang lebih sekitar 4 tahun lebih, hampir 5 tahun ya. Tapi itu semuanya bersifat scalper. Jadi jangan mentang-mentang judulnya nanti pump atau judulnya bakal dump atau judulnya bakal koreksi, saya bilangnya wah ini gimana, salah. Enggak ya. Saya itu bersifat scalper. Saya cari 3%, 5%, 10% selesai per hari. Tapi bang, bukannya mustahil tuh 5-10%? Bos, ini dari open posisi, bukan dari modal ya. Ya kalau saya pun bilang, wah ada yang bilang bahwa saya 1% per hari dari modal, ya memang saya bilang wah scam itu, serius. Saya belum menemukan tuh instrumen investasi yang bener lah ya, bukan multi level marketing, bukan Ponzi atau bukan koin-koin yang nggak jelas yang menjanjikan 1% per hari. Itu menurut saya adalah scam. Cerberus itu saya janjiin sekitar 1%, 2%, 3% sampai 5% per hari. Tapi dari open posisi. Open posisinya berapa bang? 10-20% dari total modal. Jadi kalau misalkan modal kalian adalah 100 juta rupiah atau modal kalian 1 miliar rupiah, open posisinya adalah 100-200 juta. Ya, jadi per hari kalau modal kalian 1 miliar rupiah, open posisi 100 juta sampai 200 juta, satu hari itu profit sekitar 2 juta sampai 10 juta saja. Kayak gitu ya. Bukan 1% dari total modal, tapi 1% dari open posisi. Karena open posisi kita adalah 100 juta sampai 200 juta dan pendapatan kita adalah 1% sampai 5% per hari, berarti profit kita adalah 1 juta sampai 10 juta rupiah per hari gitu ya. Oke, kita coba cek likuidasinya. Kita cek likuidasinya. Untuk kemarin ini terjadi likuidasi di 155 juta dolar dan shortnya 58 juta dolar. Nah ini
Belum ada apa-apa hari ini. Belum ada sesuatu yang cukup menarik. Coba kita cek likuidasi order booknya ya untuk Bitcoin per USDT. Seperti biasa caranya adalah di old version dan skala 1:100. Oke, untuk skala 1:100 sekali lagi order booknya dikosongin. Order booknya dikosongin. Ini kita udah ngalamin kekosongan order udah berjuta-juta kali ya guys ya. Ini sampai ke 98.600 dibiarin gitu aja, nggak ada penjagaan apa-apa. Jadi fix kita bakal open posisi short kembali. Oke, saya akan ambil open posisi short di area sekitar 106.000 dan 107.000 dan akan take profit sewajarnya, yaitu 1% dari kalian open posisi di harga tersebut. Oke, sekali lagi sinyalnya adalah saya akan ambil open posisi short di area 106 dan 107 dan take profit sewajarnya, yaitu 1% dari kalian open posisi. 1% dari open posisi itu kalau pakai leverage 5 itu udah 5%. Oke, semoga bermanfaat video konten yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Logikanya nih, kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic, dan salam traders.